Bapak Kepala TU MAN 1 plus Keterampilan dan Riset Samarinda, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Riset Samarinda, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami sayangi, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan susunan acara kita atau agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan surah Yasin, dan yang ketiga adalah tausiah, dan yang keempat penutup. Mari kita bersama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan surah Yasin yang pada kali ini akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Husin SPD. Kepada beliau waktu dan layar kami silahkan. Ustadz Husin, bisa mendengar suara kami? Oh ya, sepertinya beliau sedang dalam keadaan aneh nih. Jaringan beliau sepertinya susah nih. Guru Solihin ada bersama kami? Ya, tadi Pak. Guru Solihin, agar kiranya berkenan memimpin Yasin kalau seandainya Ustadz Husin tidak bisa, karena beliau tadi nelpon jaringan beliau dalam kondisi tidak baik. Oke, baik, kalaupun tidak bisa, kami ambil alih langsung untuk memimpin Yasin pada pagi hari ini. Baik. Suara saya jelas kah? Wah, alhamdulillah jelas Guru. Jelas Guru Solihin, alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak. Kembali kami sampaikan bahwa untuk membaca Yasin ini untuk kali ini dipandu oleh atau dipimpin oleh guru kita, Guru Solihin. Kepada beliau waktu dan layar kami silakan. Ya, sebelum kita membaca surah Yasin, mari kita sama-sama beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, baik yang telah mendahului kita atau masih berada di alam dunia ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Binatil qubul wa tamami kulli syu'lin wa ma'mul. Bila hadratir Rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأهل بيت الكرام والصحابة وقرابة التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين
khususan almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia, keluarga kita, dan kita niatkan mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin ini juga mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah berkah surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق وجعل منها بالأرض ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نصف من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا وهم يغشمون فلا يستطيعون إلى أهله بسور فإذا قتل بهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون
ينكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا ينكرون وما علمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم رحمة بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, silakan Pak Abu. Terima kasih banyak Guru. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada guru kita, Guru Solihin MPD yang telah memimpin Yasin pada pagi hari ini. Semoga kita semua yang membaca dan yang mendengarkannya dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Al-Qur'an ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tausiah pada pagi hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh gurunda kita, yakni Guru Kiai Haji Muhammad Ansari SPD. Beliau adalah pimpinan dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al Husna Samarinda Seberang. Dulu Samarinda Seberang. Kalau sekarang mungkin sudah masuk Lojanan Ilir, Guru ya. Nah, jadi satu kebanggaan dan kemuliaan bagi kami atas kesediaan beliau yang bersedia untuk mengisi materi tausiah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita, khususnya untuk masyarakat Man 1 Samarinda. Oleh karena itu,
yang kami muliakan, guru kita Kiai Haji Muhammad Ansari SPD, waktu dan layar kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habiba rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannat babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu as-shaimun wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah Man 1 Samarinda beserta seluruh staf pengajar dan pendidik. Yang kita hormati secara khusus Guru Ustadz Abu Bakar selaku pemandu acara, anak-anakku para siswa-siswi Man 1 Samarinda yang kita sayangi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan taklim atau pengajian. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 5 atau 4 hari kita akan memasuki Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan yang menjadi dambaan bagi orang-orang solehin, bulan yang menjadi impian bagi orang-orang ahli ibadah, bulan yang menjadi harapan bagi setiap orang-orang beriman umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan di mana Allah nampakkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Ramadan adalah bulan maghfirah,
Allah akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang beriman, terkhusus bagi mereka yang berpuasa Ramadan dan mendirikan sholat tarawih di malam harinya. Hal ini diperkuat dan hadis, man shoma ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya dengan salat tarawih karena iman dan mengharap pahala serta keridhaan dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Diterangkan dalam hadis, ya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qol idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabu jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair halluma ya baghiyas syarr uksur. Telah meriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an sebuah hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, ya, dibuka segala pintu-pintu sorga dan dikunci, ditutup segala pintu-pintu neraka, diikat, dibelenggu semua setan-setan, dan memanggillah malaikat pemanggil, memanggillah malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair halluma, wahai orang yang ingin menuntut kebajikan, hai orang yang ingin untuk berbuat kebaikan, ayolah, kemarilah segera lakukan, jangan ditunda. Wa ya baghiyal khair wa ya baghiyas syarr uksur, wahai orang yang ingin untuk berbuat kejahatan, pendekkanlah, yakni berhentilah, jangan diteruskan niat untuk berbuat jahat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebentar waktu lagi kita akan menemui hari dan bulan yang mulia. Kedatangannya membuat kita berbunga-bunga hati ini, membuat kita gembira dan bahagia. Coba bayangkan, pintu sorga dibuka, pintu neraka dikunci, setan-setan pada dibelenggu. Ini sungguh luar biasa. Artinya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah untuk meraih surganya Allah terbuka lebar bagi kita. Di mana dalam bulan Ramadan nanti, seperti diterangkan dengan hadis-hadis Nabi kita, bahwa segala pahala amal ibadah dilipat gandakan. Sehingga satu amal ibadah fardu yang dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan diberi pahala sama seperti melakukan 70 kali amal ibadah yang fardu di luar daripada bulan Ramadan. Satu kali kita melakukan ibadah yang sunat dalam bulan Ramadan, pahalanya di hadapan Allah sama kayak melakukan ibadah yang fardu di luar daripada bulan Ramadan. Nah, sungguh luar biasa keutamaan pahala amal ibadah yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Ya. Oleh karenanya, maka mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati gembira, dengan hati bahagia, karena kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sungguh luar biasa. Ya, di mana kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, memperbanyak amal soleh, apapun yang bisa kita lakukan, makbulun indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini
kaila yadurruhum zulmatan. Faqala Musa man nurani ya Rabb. Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa wa ma zulmatani ya Rabb. Qala Allah Ta'ala zulmatu qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 buah lampu, 2 buah penerang. Kaila yadurrahum zulmatan, agar mereka tidak sengsara menghadapi 2 kali kegelapan. Aku ujar Allah memberikan 2 buah lampu penerang kepada umat Nabi Muhammad agar mereka tidak sengsara, tidak kesusahan menghadapi 2 kali gelap. Lalu Nabi Musa bertanya, man nurani ya Rabb, apa sih 2 lampu penerang itu wahai Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama yaitu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, wa mazul matani ya Rabb, dan apa 2 gelap itu wahai Tuhanku? 2 kali kegelapan itu di mana saja wahai Tuhanku? Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Pertama, gelap ketika dalam kuburan. Yang kedua, gelap di ketika hari kiamat. Bapak, Ibu, dan para siswa-siswi tentu bisa membayangkan bagaimana yang namanya kubur tidaklah lebih daripada ukuran 2 kali 1 meter. Dibikin lagi liang lahat, di situ mayat dimasukkan, ditutup rapat dengan papan, di tanah diuruk, diinjak biar kuat. Nah, roh dikembalikan oleh Allah kepada jasad. Hidup kita dalam kubur. Bagaimana tempat yang tadinya dalam kamar polasi, dalam kamar ada makanan, ada minuman sehingga kita enak, nyaman. Tilam yang empuk, ranjang yang mewah, istri yang cantik menemani lagi. Masya Allah, luar biasa. Namun ketika roh sudah berpisah dengan jasad, jasad dimasukkan dalam liang lahat, ditutup dengan papan, diurut, biar kuat, dihidupkan kita di sana. Sempit, gelap, menakutkan, serem. Nah, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi gelapnya kuburan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 buah lampu penerang. Agar dalam kubur jangan sengsara, dalam kubur jangan kesusahan, dalam kubur jangan kegelapan. Yang pertama Allah sediakan untuk kita, Allah berikan untuk kita nuru Ramadan, cahaya Ramadan. Dan ini akan kita dapatkan melalui mengisi Ramadan dengan amal ibadah. Ya puasa Ramadan di siang harinya, ya salat tarawih di malam harinya. Siang kita berpuasa, malam kita salat tarawih. Kita laksanakan amal-amal kebajikan, ya apapun yang kita bisa, termasuk memperbanyak bersedekah siang maupun malam, membaca Al-Quran, zikir, salawat, dan berbuat kebajikan lainnya. Baik pun itu hablum minallah secara langsung maupun hablum minannas ibadah sosial kemasyarakatan. Nah, dengan cahaya Ramadan kubur kita terang. Yang kedua, cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran ini akan kita dapatkan dengan kita belajar Al-Quran supaya bagus, bacaan benar, makharja hurufnya juga benar, sifat hurufnya juga benar. Bahkan kalau bisa belajar bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi bisa memahami maknanya,
bisa menerjemahkannya, dan berikut dapat mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Nah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini untuk mendapatkan cahaya Al-Quran tersebut, agar dalam kubur kita tidak sengsara, berikutnya di hari kiamat kita juga tidak kesusahan. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran, itu yang akan menyelamatkan kita dari 2 kali gelap. Yang pertama gelap dalam kuburan, sehingga kubur kita dan berkat Ramadan dan Al-Quran menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi sebuah taman daripada taman-taman surga. Nah, begitu pula di hari kiamat, agar kita tidak tersesat jalan. Mestinya kita menuju ke surga, karena luput, salah jalan, bisa ke neraka. Supaya tidak terjadi hal yang demikian, maka kita terangi jalan menuju ke surga di hari kiamat dengan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Baik, para jemaah sekalian yang saya muliakan, berikutnya di mana Rasulullah SAW mengatakan di penghujung bulan Sya'ban ketika beliau berkhutbah, bahwa dalam maksud hadis Allah jadikan siangnya Ramadan sebagai ibadah puasa, mewajibkan puasa Ramadan pada siang harinya, dan Allah jadikan ibadah sunat tarawih pada malam harinya. Nah, sehubungan dengan ibadah Ramadan ini sedikit kita membicarakan di mana puasa itu kan ibadah fardu yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Puasa itu secara lughat artinya al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu, itu puasa. Tidak makan, puasa. Tidak berbicara, puasa. Secara bahasa. Namun yang dimaksud dalam hukum fikih adalah al-imsaku an kulli mubtirin, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mina fajri shadiqi ila ghurubis syams, dari terbit fajar shadiq waktu subuh hingga sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Dengan berniat pada malam harinya. Nah, kalau puasa itu fardu, macam kayak puasa fardu Ramadan, atau puasa mengqadha fardu Ramadan, atau puasa bayar kafarat zihar, atau puasa bayar kafarat sumpah, atau puasa karena melakukan hubungan badan di siang Ramadan, membatalkan puasa Ramadan dengan jimat di siang hari, itu kan wajib mengqadha puasanya dan wajib fidyah. Fidyahnya memerdekakan budak yang mukmin yang selamat daripada aib. Namun yang pertama ini tidak ada karena perbudakan sudah dihapuskan di mata dunia internasional. Lalu yang kedua, kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, karena puasa ini hukum wajib, maka wajib berniat di malam hari. Jadi kalau puasanya itu fardu, ya semacam fardu Ramadan dan yang lain, maka wajib berniat di malam hari dan menentukan puasa apa yang kita kerjakan ini. Misal puasa fardu Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa pada besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu berniatnya di malam hari dan jelas ditentukan bahwa puasa yang dikerjakan besok adalah fardu Ramadan. Misalkan puasa mengqadha Ramadan, nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari mengqadha fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala.
Atau puasa misalkan bayar kafarat zihar. Zihar apa arti zihar? Zihar itu tasbihur rajuli zaujatahu biman lam tahilla laha nikahuha. Menyerupakannya sang suami akan istrinya dengan perempuan yang tidak halal untuk dinikahinya. Itu zihar. Kakaulihi anti kazahri ummi. Engkau wahai istriku seperti belakang ibuku. Menyerupakan istri dengan belakang ibu kita sendiri. Itu namanya zihar. Misalnya, hai istriku, ini contoh aja ya. Kau ini cantik, hidungmu mancung, wajahmu cantik, sama seperti wajah ibuku. Hidungmu sama seperti hidung kakakku. Misalnya nih, dari si laki-laki. Nah itu zihar. Manakala zihar, maka istri tidak boleh lagi digauli. Kecuali dia bayar kafarat. Apa kafaratnya? Salah satunya adalah berpuasa. Nah, karena ini hukum wajib, maka berniat puasa kafarat zihar ini di malam hari. Nawaitu somogadin an kafarati zihar fardalillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok hari menunaikan kafarat zihar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun kalau puasa itu sunat, ya macam puasa nisfu Sya'ban, puasa bulan Rajab, puasa Senin Kamis, puasa terang bulan, puasa gelap bulan, maka tidak menjadi syarat harus berniat di malam hari. Tetapi boleh-boleh saja berniat di pagi hari atau sebelum gelincir matahari, asalkan tidak ada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum itu. Misalkan saja hari ini misalnya hari Senin, hari sudah pukul 9 pagi dan belum makan, belum minum, belum ada melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau dia tanya misal kepada istrinya, yang ini hari apa? Bilang istri ini hari Senin. Oh kalau begitu aku puasa hari ini. Sengaja aku puasa hari ini sunat karena Allah Ta'ala. Boleh aja. Ya karena ini puasa sunat. Yang kedua, rukun puasa. Yang pertama berniat di malam hari. Yang kedua menjauhi dari segala yang membatalkan puasa. Menjauhi dari segala yang membatalkan puasa. Nah, dalam hal ini kita wajib mengetahui apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut. Nah, sebab kalau kita tidak tahu apa yang menjadi pembatal puasa, mungkin saja kita melakukannya, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pembatal puasa dengan alasan tidak tahu, padahal kita hidup di tengah-tengah orang muslim, di situ ada ustadz, ada guru, ada kiai. Kita beralasan tidak tahu bahwa ini pembatal puasa. Nah itu pengakuannya tidak diterima. Karena ketelidoran kita, ngapain kita tidak belajar agama? Sama kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, atau sembahyang, asal-asalan, rokok tidak tumaknina, sujud kayak anjing belukup misalnya. Nah, ini tidak boleh. Lalu sembahyang misalnya sambil makan kacang, nah tidak boleh. Dengan alasan misalnya, wah kok kada tahu bahwa itu batal sembahyang. Tidak diterima kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Di situ ada ulama, ada guru, ada kiai, ada ustadz. Nah, karena itu termasuk ketelidoran kita. Dua kesalahan. Salah pertama karena kita tidak belajar.
Salah kedua karena kita melanggar, melakukan kesalahan. Nah, baik, oleh karenanya maka sangat perlu sekali kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Sini ada 10 macam. Yang membatalkan puasa ada 10 macam. Pertama, masuk ain benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Dan kata lain, memasukkan benda atau sesuatu ke rongga badan yang sudah terbuka. Masukkan makanan dalam perut, batal. Memasukkan minuman ke dalam hidung sampai haisum lewat. Nah ini tidak boleh. Memasukkan obat dalam telinga atau kokorek telinga itu dimasukkannya ke dalam, itu juga membatalkan puasa. Yang kedua, bersengaja muntah. Muntah dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Yang ketiga, jima bersetubuh dengan sengaja. Batal puasa. Jadi kalau hanya dalam mimpi aja, siang tidur misalnya, mimpi kawin, mimpi berhubungan badan, lalu keluar air mani, puasanya tidak batal karena dalam mimpi aja. Tapi dia berkewajiban mandi junub karena akan melakukan sholat. Kemudian yang keempat, pembatal puasa bersengaja mengeluarkan air maninya, istimna, bersengaja mengeluarkan air mani, baik pun dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan istrinya, bukan bersetubuh. Nah, keluar air mani, batal puasanya. Yang kelima, gila. Jikalau sedikit, sebentar sekalipun gila, batal puasanya. Yang keenam, pitam, gila babi, sepanjang harinya, batal puasa. Yang ketujuh, makan dahulu daripada yakin masuk atau tenggelam matahari. Memang alamnya kelihatan gelap, ditambah suasananya dingin karena habis hujan. Nah, sirena pada mati, tidak ada kedengaran, jam tangan dan jadwal juga sedang tiada. Oh, dikira-kiranya aja, dikira-kira. Bahjar ini kayaknya sudah maghrib nih. Dikira-kira aja. Padahal tidak ada pedoman yang dapat dipercaya untuk menyatakan itu sudah maghrib. Makan dia, makan, berbuka puasa. Ternyata di tengah-tengah makannya itu kira-kira 3 biji korma sudah habis, teh secangkir. Tahu-taunya ada kedengaran bunyi sirena bahwa ini awal waktu maghrib. Nah, batal puasanya. Karena tadi dia hanya mengira-ngira, tidak ada pedoman yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa itu maghrib tadi. Makan dia, minum dia karena kelaparan. Tahu-taunya 5 atau 10 menit habis itu baru terdengar azan maghrib. Nah, dahulu pada orang ngernya membuka puasa. Tidak ada pedoman yang dapat dipercaya. Batal puasanya. Yang ke-8, kedatangan haid dan atau nifas. Nah, perhatian puasa. Soalnya jam 5 sore datang tamu tadi undang. Batal puasanya. Baik pun ia makan, minum ataupun enggak, dibiarkan begitu saja, tetap juga sudah batal puasanya. Mending makan aja, minum aja. Bisa kita mempersiapkan suami, anak untuk berbuka puasa. Atau barangkali merasai jangan kalau ini kurang garam. Nah, bisa niat untuk menyenangkan orang yang berbuka. Kita merasai makanan ini, kebetulan kita sudah batal juga. Baik dibawa makan, dibawa minum, niat untuk mengabdikan diri, menyenangkan orang-orang yang akan berbuka puasa. Amun kita kada makan, batal juga sudah puasanya. Tapi kalau tahu dirasa gangan nih, kurang garam atau apa. Nah, itu. Yang berikutnya, ke-9, batal puasa dengan sebab murtad. Pindah agama atau keluar dari Islam.
Yang ke-10 beranak atau melahirkan, itu juga membatalkan puasa. Nah, 10 macam inilah yang membatalkan puasa, ya. Lalu ada lagi yang lain, ya, yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya sah-sah saja, cuma hilang pahalanya. Khamsun yubtirnas syiyam. Al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wamus. Ada 5 macam yang dapat menghilangkan pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah-sah saja, tapi yang hilang pahalanya. Pertama, al-ghibatu ghibah, mengumpat orang. Kita sedang puasa, tapi mulut tidak terjaga. Melakukan ghibah, menyebut aib orang lain, membeberkan aib orang lain. Nah, ini hilang pahala puasa. Ghibah. Wan namimatu, namimah, adu domba. Orangnya puasa, tapi mulutnya suka ngadu domba, provokator. Wal kazibu, kazib, berdusta. Kita sedang puasa, tapi mulut kita berdusta. Baik sebagai pedagang, mesti mendustai pembeli, sebagai istri mendustai suami, sebagai ibu mendustai anak. Mah, minta uang mau beli ini. Aku udah punya uang. Padahal dia punya uang. Cuma karena malas memberi anak, dibohonginya anak. Berdusta juga namanya. Berdusta menghilangkan pahala puasa. Wal yaminu ghamus. Bersumpah yang palsu menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, wan nazaru bisyahwatin, wan nazru bisyahwatin, memandang sesuatu lalu menimbulkan syahwat. Laki-laki memandang perempuan timbul syahwat birahi, walaupun yang dipandangnya ini istrinya. Nah, tapi di siang Ramadan saat puasa. Nah, hati-hati. Perempuan memandang laki-laki lalu timbul syahwat birahi, menghilangkan puasa. Bahkan foto atau video yang membuat nafsu kita bangkit, birahi kita naik, itu kita pandang. Hilang pahala puasa kita. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di mana rukun puasa sudah kita ketahui, pembatal puasa sudah kita ketahui, yang menghilangkan pahala puasa juga sudah kita ketahui. Mungkin itu saja yang perlu sangat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ansori SPD yang telah memberikan kepada kita siraman rohani yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan diri kita agar Ramadan ini bisa menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, ya. Dan dengan ilmu ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Jadi sengaja materi ini dipilih agar kita bisa mempersiapkan diri kita benar-benar agar mengetahui mana yang rukun, kemudian apa yang harus kita yang mana yang harus kita tinggalkan, karena seperti disebutkan tadi bahwa puasa itu adalah rukunnya, yang pertama adalah niat, yang kedua menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Maka dari itu hindari segala yang membatalkan puasa. Kemudian disampaikan juga oleh beliau tadi, hindari juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau puasa batal itu diqadha, tapi kalau puasanya kalau pahalanya yang batal itu tidak diqadha memang, tapi pahalanya tidak ada, ya. Laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos gitu guru, ya. Tidak ada dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya, jadi jangan sampai kita sepertinya puasa
tidak makan apa-apa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, tapi ternyata karena kita tidak menjaganya, tidak memeliharanya dari yang membatalkan pahala puasa, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita dan terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan wejangan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkah ini, dengan berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, sebenarnya ingin sekali kita membuka sesi tanya jawab, tapi karena waktu sisa 5 menit aja lagi, anak-anak kita mungkin ada yang akan masuk materi atau pelajaran mereka masing-masing. 8:30 ini sudah harus berakhir. Oleh karena itu, sesi terakhir atau yang di ujung perjumpaan kita pada pagi hari ini, kembali kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ansori SPD untuk membacakan doa bagi kita semua. Kepada yang kami muliakan, Tuan Guru kita, waktu dan layar kami sediakan. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahbihi kiram. Syalmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah bid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina wal 'afiyah wal yaqin wa sabat 'ala al-haq wal fat 'ala al-islam wal masira ila jannah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan kita, ayah anda kita Kiai Haji Muhammad Ansori SPD yang telah berkesempatan hadir bersama-sama kita walaupun dengan via Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, terkhusus untuk beliau, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan selalu untuk menyampaikan syiar dakwah Islam. Amin. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kebaikan yang sama dengan apa yang kita doakan kepada beliau. Dan amin. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda, khusus kepada Ibu Kepala Madrasah, Bapak Kepala TU, Bapak Wakil Kepala Madrasah, ya, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi senantiasa merahmati kita semua dan mengabulkan segala hajat dan cita-cita baik kita semua. Demikian, terima kasih. Dan kepada anak-anakku sekalian yang telah hadir, terima kasih nak. Mudah-mudahan yang hadir ini yang duluan sukses lah, nah gitu. Yang lain mudah-mudahan sukses ya, yang lain. Tapi yang hadir-hadir yang rajin hadir dengan kegiatan-kegiatan begini mudah-mudahan paling duluan sukses di antara teman-teman. Amin, amin. Yang lain tetap sukses, tapi yang rajin lebih duluan. Ya. Demikian, terima kasih. Yasin juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:28 lagi waktu kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha benar. Kalau ada yang salah datang dari diri kami pribadi selaku manusia biasa yang tak luput dari salah hilaf. Demikian, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap